Beberapa hari lalu ada sebuah kejadian yang mengagetkan bangsa Indonesia, yang mana kejadian tersebut adalah sebuah bom bunuh diri yang terjadi di depan gerbang sebuah gereja katedral di Makassar. Saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas jatuhnya korban, dan semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan juga saya mengajak teman-teman untuk melihat kejadian ini sebagai tragedi kemanusiaan tanpa menuduh pihak manapun dan melibatkan isu SARA atas kejadian ini. Namun kali ini saya tidak membahas tentang kejadian yang baru saja terjadi, melainkan kejadian yang serupa yang terjadi pada tahun 2014 silam. Tapi sebelum mulai, saya mohon dukungannya untuk channel ini supaya channel ini bisa berkembang dengan cara like kalau kalian suka video ini. Kalian boleh dislike kalau kalian nggak suka. Berikan komentar, kritik, dan saran yang membangun. Dan yang terpenting jangan lupa subscribe, share, dan nyalain lonceng notifikasinya. Mari kita langsung saja lanjut ke pembahasannya. Aidsaz Hasan, seorang pemuda yang lahir di distrik Hangu, provinsi Pakhtunkhwa di Pakistan. Mohon maaf kalau ada salah pelafalan nama tempat atau nama orang di video kali ini, karena aku menyadari kurangnya cara pelafalan yang tepat dengan bahasa asing. Dan dari sumber-sumber yang aku baca, tidak ada yang mencatat dengan detail kapan tanggal lahir dari Aidsaz ini. Hanya mencatat di mana dia lahirnya. Namun diperkirakan saat tahun 2014 dia berusia kurang lebih 15 tahun. Kehidupan Aidsaz selayaknya seperti para pemuda yang lainnya. Dia beraktivitas seperti biasa dan bersekolah di salah satu SMA negeri Ibrahim Zai. Hingga di suatu hari, tepatnya tanggal 6 Januari 2014, ada seorang pria yang ingin menerobos masuk ke dalam sekolah di mana Aidsaz dan sekitar kurang lebih 2000 orang anak-anak lainnya bersekolah. Aidsaz dan beberapa temannya yang kebetulan sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah mencurigai pria itu, karena mungkin mereka merasa asing dengan perawakan pria itu dan mereka belum pernah melihat dia di sekitaran sekolah mereka. Dan seperti dilansir oleh bbc.com, Aidsaz dengan inisiatifnya sendiri mencoba mencegah pria itu. Bahkan dia sempat melempar batu kepada pria itu agar pria tersebut tidak memaksa masuk ke dalam sekolah mereka, tapi lemparannya meleset. Akhirnya dia memutuskan untuk menghampiri pria tersebut. Walaupun teman-teman yang lainnya sudah memperingatkan dia untuk tidak melakukan hal itu. Namun ternyata pria itu mengenakan rompi bom bunuh diri. Dan secara refleks, Aidsaz menangkap dan mendorong pria itu. Entah apa yang dipikirkan Aidsaz pada waktu itu. Dia sudah tidak memikirkan dirinya sendiri demi keselamatan teman-temannya yang sedang berada di dalam sekolah. Hingga akhirnya hal buruk pun terjadi. Bom itu meledak di dekat gerbang sekolah tersebut dan menewaskan Aidsaz serta si pelaku bom bunuh diri itu. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan kalau Aidsaz tewas saat dalam perawatan di rumah sakit.
Namun karena keberanian dan pengorbanan dari Aidsas, teman-temannya yang berada di dalam sekolah selamat dan tidak ada korban lain yang terluka ataupun yang meninggal. Berita itu menyebar cepat dengan luas di Pakistan, bahkan menyebar dengan luas di seluruh dunia. Pihak keluarga menyampaikan kesedihan mereka, tentu hal yang wajar karena mereka kehilangan orang yang mereka kasihi atau anak yang mereka cintai. Namun ada satu statement yang luar biasa dari sang ayah yang berkata, "Anak saya membuat ibunya menangis, tetapi menyelamatkan ratusan ibu dari tangisan untuk anak-anak mereka." Kantor Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, mengusulkan kepada Presiden Mamnoon Hussain untuk menganugerahkan penghargaan Sitara-e-Shujat atau bintang keberanian kepada Aidsas Hasan, dan Presiden menyetujui atas penghargaan tersebut untuk Aidsas yang berani mati syahid untuk melindungi teman-temannya. Penghargaan tersebut diterima oleh keluarga Aidsas pada tanggal 23 Maret, tepat pada Hari Nasional Pakistan. Dan dia juga dinobatkan sebagai Herald Person of the Year 2014. Jadi itu sedikit kisah hidup tentang seorang pemuda yang dengan gagah berani menggagalkan aksi terorisme untuk melindungi teman-temannya. Tindakan terorisme dengan kedok atau alasan apapun sangat tidak bisa dibenarkan, karena itu sangat-sangat merugikan sisi kemanusiaan. Jika kita mengetahui ada seseorang atau sekelompok orang yang tindakan mereka mengarah kepada terorisme, sebaiknya segera kita melaporkan kepada pihak berwajib agar tidak ada tindakan terorisme yang terjadi dan mengakibatkan jatuhnya korban. Dan satu lagi, saya respect kepada seorang security yang diberitakan sedang menjaga gereja yang berada di Makassar. Beliau berhasil menghalangi pelaku pengoboman bunuh diri untuk memasuki area gereja. Dan karena hal itu tidak ada jatuh korban dari pihak gereja. Terima kasih atas jasa yang sudah beliau lakukan untuk melindungi sesamanya. Sekali lagi, mari kita melihat ini sebagai tragedi kemanusiaan tanpa menuduh dan melibatkan isu SARA atas kejadian ini. Karena sejatinya tindakan terorisme adalah tindakan yang wajib kita jadikan musuh bersama. Dan semoga terorisme di Indonesia bisa ditumbas habis sampai ke akar-akarnya. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden dan Bapak Kapolri beserta jajarannya dan tim yang mulai mengusut tentang hal ini. Semoga Indonesia kedepannya bisa damai dalam kebersamaan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan kurangnya informasi yang gue sampaikan. Kalau teman-teman lebih banyak tahu tentang kisah hidup Aidsas Hasan, silakan share di kolom komen biar teman-teman yang lain lebih banyak tahu dan bisa menjadikan inspirasi dalam kehidupan kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.